pimpin doa nak. Sebelum belajar malam tadi. Ajulah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Harusnya siapa? Siapa yang datang? Semoga yang sakit diberi kesehatan agar bisa belajar bersama lagi. Sebelum itu, sebelum mulai pembelajaran, nampaknya lesu aja semua. Coba breaking dulu kita ya. Sendiri dulu. Jadi sedikit kita judulnya tentang gajah, semut, cacing, sama ular. Kalau gajah juga besar kan? Gajah besar kan? Besar. Jadi kalau gajah besar. Kalau semut, kecil. Kalau semut, kecil gini. Kalau ular, kan? Kalau cacing kan? Coba ya. Gajah, besar. Semut, kecil. Cacing, ular, bukan kan? Kalau ini bukan kan? Bukan. Jadi kita ganti fungsinya kayak gini. Kalau cacing kan pendek, jadi gerakannya gini tapi sambil bilang pendek. Berarti yang cacing pendek, kalau ular panjang. Berarti kebalikannya. Betul nggak? Ya kan? Kalau cacing pendek, kalau ular panjang. Kalau gajah besar. Besarnya ini. Kalau semut kecil. Oke, kita mulai. Berarti apa? Kita coba ya. Konsentrasi. Oke, ular pendek. Kita konsentrasi dia. Terus cacing. Panjang, jadi mana yang panjang? Gajah, gajah kecil, semut, itu kan besar. Oke, sekali lagi ada fokus, konsentrasi, fokusnya, cacing, Jadi kita hari ini tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Sebelum itu ibu mau nanya dulu, kalian udah sarapan belum pagi? Sarapannya pakai apa? Nasi. Ibu mau tanya, nasi itu dasarnya dari mana? Ini di mana? Kecil ada produksi padi kan? Kalian pernah jalan-jalan ke beras padi? Buah-buah kan banyak. Apa aja sarapan? Ya pintar. Kalau di sini nampak nggak tanaman stroberi? Jadi dari itu semua ibu akan mengangkat judul tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Sebelum mulai pembelajaran, ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi selesai dari pembelajaran hari ini, kalian akan mampu menjelaskan pengertian ruang, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, dan yang ketiga menyebutkan penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Oke, kita masuk materi. Apa yang dimaksud dengan ruang? Nampak nggak gambar di sini? Oke, yang pertama rumah. Rumah itu tinggal siapa? Kita ini manusia. Iya. Sedangkan dalam tempat tinggal kita. Kalau kita kan tinggal semua ini tinggalnya di bumi. Jadi mau rumah, danau dan hutan mau bumi adalah rumah. Kalau di sini namanya ruang apa? Bagus, ruang kelas. Kalau di kantor ruang ya ruang kedua. Dari yang sebelumnya, ibu akan menjelaskan pengertian ruang. Kakak boleh baca? Ruang adalah tempat unik di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tempat tinggal. Bagus. Jadi pengertian ruang di sini dalam permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan untuk makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Jadi rumah termasuk ruang. Kalau kamar termasuk ruang apa? Ruang tidur.
Lanjut ke interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang maupun informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Ya, oke, di sini tadi kan ada pergerakan barang, terus informasi dan juga manusia. Jadi nomor di sini ada tiga berapa? Ya, kalau di situ apa? Satelit tahu nggak satelit? Tahu kan? Untuk kalau jaringan kita tuh jaringan 4G, smartphone atau apapun itu dari satelit. Oke, lanjut ke kuda, truk dan pesawat. Jadi dari kelas tadi itu ke sini mau ngantar strawberry itu harus menggunakan alat ataupun pesawat ataupun yang macam-macam seperti mobil ataupun yang lainnya. Lanjut. Apa penyebab terjadinya interaksi antar ruang? Penyebab interaksi antar ruang karena adanya perbedaan karakteristik yang tersebut. Oke, karakteristik seperti tanah, batuan maupun tumbuhan. Seperti kita bayangkan, kalau di percut itu kan padi kan, berarti tanahnya agak becek kan, berarti nggak bisa kan ditanam stroberi di sini. Ya, sedangkan di beras di sana bisa ditanami stroberi, anggur dan lain-lain kan. Itu juga tumbuhan. Dari beras tadi tumbuhannya beda, percut juga beda. Oke. Lanjut, karena perbedaan karakteristik daerah satu dengan daerah lain berbeda, maka setiap daerah akan saling bergantung satu sama lain. Lanjut, oke, wilayah. Ini termasuk pedesaan nggak? Iya. Nampak di sini pedesaan produksi apa gambarnya Kak? Sapi, ya terus lanjut ke domba. Sedangkan perkotaan memproduksi alat elektronik seperti laptop, kulkas, blender dan lain-lain. Jadi kalau orang pedesaan membutuhkan komputer dan lain-lain, bisa nggak beli di pedesaan itu? Bisa, cuman jarang kan. Produksinya ada di perkotaan. Sedangkan perkotaan mau membeli sayuran, berasal dari pedesaan. Ya begitulah interaksi antar ruang menurut wilayah. Lanjut. Apa saja kondisi saling bergantung untuk terjadinya interaksi antar ruang? Satu adalah saling melengkapi atau complementarity, yang kedua kesempatan antara, dan yang ketiga kemudahan transfer atau transfer ability. Gue akan menjelaskan satu-satu ya. Saling melengkapi. Jadi nampak wilayah A dataran tinggi yang menghasilkan sayuran dan buah-buahan. Lanjut, kalau wilayah B daerah pesisir menghasilkan ikan. Jadi salah satu saling melengkapi. Jadi misalnya daerah yang pegunungan mau butuhkan ikan kayak mana? Datang ke wilayah B. Kalau wilayah B mau butuh sayuran, datang ke wilayah A. Oke, lanjut. Contoh kedua, kesempatan antara. Jadi di sini ada wilayah A dataran tinggi, wilayah B-nya dan wilayah C sama-sama daerah pesisir yang menghasilkan ikan. Lanjut. Jadi kalau wilayah A membutuhkan ikan, yang dari sini ke sini jaraknya jauh apa? Jauh kan? Kalau dari sini ke sini jaraknya jauh. Jadi kesempatan antara wilayah A akan membutuhkan lebih dekat. Ongkosnya yang mana lebih dekat? Oke? Iya, yang B kan, berarti dia datang ke B. Begitu juga wilayah B datang ke wilayah A. Oke? Lanjut contoh kedua, menggunakan transfer. Kalau wilayah A datang ke wilayah C, jalannya jelek nggak? Jelek kan, keluar pasti gerindir jatuh nanti. Sedangkan wilayah A datang ke wilayah B, terus udah pakai jalan tol dia. Jadi dia pilih mana? Wilayah B kan? Ya, jadi dia memilih kemudahan transfer, ongkosnya akan lebih mirip ke wilayah A menjadi wilayah B. Sedangkan wilayah C akan menjadi jauh dan susah. Oke? Mungkin segitu saja materi hari ini. Ibu akan memberi kalian nanti ibu kasih reward atau hadiah. Soal aja tidak ada. Oke. Jadi di sini kalau perhatikan puzzle berbasis make to match. Make to match ini seperti kartu tapi harus dicocok-cocokkan. Jadi pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Let's play. Apa arti let's play? Ayo bermain. Oke. Petunjuk permainan. Kakak boleh baca? Nomor 1. Oke, baca sebentar.
berdua dari sini. Kelompok 3 kalau balik. Iya, jangan yang satu kelompok 2. Nanti hadiahnya beda-beda. Oke. Iya, nanti mau baca soalnya dari dia. Ya, pasangkan kartu soal dan jawaban. Ibu akan memberikan ini. Kartu jawabannya ditaruh soal nomor 1 ini kan. Jawaban nomor 1 taruh di nomor 1. Jawaban nomor 2 taruh di. Oke, lanjut. Ya, tahu pada Bapak. Ini kan Bapak tak sobat kan? Bapak repot terus. Kalau semua selesai baca lagi jawaban yang ada di mana? Iya, setelah kalian akan berhasil menjawab semua, akan terbentuk puzzle. Puzzle-nya itu berupa materi. Jadi kalau nggak tersusun puzzle-nya, berarti materi kalian salah. Jawabannya salah. Jadi harus berulang. Oke, kalau membaca ya. Materinya udah ada? Ya. 1. Ini harus cepat ya. Kalau cepat kalian menjawab cepat. Ibu kok gitu kan? Iya. Nah, itu nomor 1 menjawab. Oke, di sini. Kalau jawaban nomor 1 yaitu coba dari soal. Ada angka 1 berarti nomor 1. Oke, perhatikan ini jawaban nomor 1 misalnya ya. Misalnya kita taruh di sini. Oke, susun sampai 8 jawaban. Kalau kalian balik, nampak gambar? Jawab sesuai dengan materi yang udah Ibu kasih, yang udah Ibu jelaskan. Oke, ini jawaban, ini soal. Sekarang kerjakan ini. Ini kelompok 2. Kelompok 6. Cepat, kerjakan. Ini jawaban, ini soal. Ini soal. Kalian harus kerja sama. Kalau nggak kerja sama nggak akan jadi. Lanjut. Kelompok 3 harus kerja sama ya. Ini nampak di sini. Ini soal nomor
Terus dia nomor terakhir betul tuh. Uang yang mencabut, telah dibaca. Betul yang enggak? Bagus. Ini salah, berarti kalian benar? Tiga. Jawab nomor 1, 2, 3. Baca nomor 1, 2, 3. Betul. Ya, Masih mungkin sedikit saja ucapan alhamdulillah